Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Nila Ipitaloka. saya Sabita Putri Mendari. Pada kesempatan kali ini, Kami akan menceritakan kisah menarik tentang seorang pahlawan yang bernama Sayuti Melik. Selamat menyaksikan. Muhammad Ibnu Sayuti atau yang lebih dikenal sebagai Sayuti Melik dicatat dalam sejarah Indonesia sebagai pengetik naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Sayuti Melik dilahirkan pada tanggal 22 November 1908. Ia merupakan anak dari Abdul Muin alias Parto Prawito, seorang bekel jajar atau kepala desa di Sleman, Yogyakarta. Sedangkan ibunya bernama Sumilah. Nasionalisme sudah sejak kecil ditanamkan oleh ayahandanya kepada Sayuti kecil. Ketika itu, ayahnya menentang kebijaksanaan pemerintah Belanda untuk menggunakan sawahnya untuk ditanami tembakau. Pendidikannya dimulai dari sekolah Ongkoloro di desa Srawelan sampai kelas 4 dan diteruskan sampai mendapat ijazah di Yogyakarta. Ketika belajar di sekolah guru di Solo pada tahun 1920, ia belajar nasionalisme dari guru sejarahnya yang berkebangsaan Belanda bernama H.A. Zunrik. Pada usia belasan tahun itu, ia sudah tertarik membaca majalah Islam. Dari Kiai Misbah di Kauman, Solo, ulama yang berhaluan kiri, Sayuti belajar Marxisme, yaitu ideologi perjuangan untuk menentang penjajahan. Perkenalannya yang pertama dengan Bung Karno terjadi di Bandung pada tahun 1926. Tulisan-tulisannya mengenai politik menyebabkan ia ditahan berkali-kali oleh Belanda. Pada tahun 1926, ia ditangkap Belanda karena dituduh membantu PKI dan selanjutnya dibuang ke Bovendigul dari tahun 1927 sampai 1933. Tahun 1936, ia ditangkap Inggris di penjara di Singapura selama setahun. Setelah itu diusir dari wilayah Inggris, ditangkap kembali oleh Belanda dan dibawa ke Jakarta, dimasukkan sel di Gang Tengah pada tahun 1937 sampai 1938. Sepulangnya dari pembuangan, Sayuti bertemu dengan S.K. Trimurti lalu melakukan berbagai kegiatan secara bersama-sama. Sehingga pada tanggal 19 Juli 1938, mereka memutuskan untuk menikah, lalu mendirikan koran pesat di Semarang untuk menentang penjajahan. Namun karena penghasilan yang masih kecil, pasangan suami istri itu terpaksa melakukan berbagai pekerjaan, dari redaksi hingga urusan percetakan, dari distribusi hingga langganan. Trimurti dan Sayuti Melik juga keluar masuk penjara secara bergiliran akibat tulisan mereka yang mengkritik tajam pemerintah Hindia Belanda. Sayuti sebagai bekas tahanan politik selalu dimata-matai oleh Dinas Inter Belanda. Pada Maret 1942, koran pesat digeledah oleh Jepang. Trimurti ditangkap Kempetai. Jepang juga mencurigai Sayuti sebagai orang komunis. Setelah 1 tahun ditangkap, pada 1943, dengan resmi berdirinya Putra yang dibawa pimpinan 4 serangkai, Soekarno memerintah Jepang untuk membebaskan Trimurti. Lalu Trimurti dan Sayuti dapat hidup relatif lebih tentram dan tenang di sisi Bung Karno. Pada tanggal 7 Agustus 1945, dibentuklah PKI yang diketuai oleh Insinyur Soekarno untuk menggantikan BPU PKI yang dibubarkan secara cepat. Selanjutnya, tanpa sepengetahuan Jepang, keanggotaan bertambah 6 orang termasuk Sayuti di dalamnya, sehingga menjadi 27 orang. Dalam peristiwa Rengas Dengklok, Sayuti Melik termasuk dalam kelompok Menteng 31 yang berperan dalam penculikan Soekarno dan Hatta pada tanggal 16 Agustus 1945. Mereka membawa Soekarno dan Hatta bersama Fatmawati dan Guntur yang baru berusia 9 bulan ke Rengas Dengklok dengan tujuannya agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Dengan konsep naskah yang dibuat oleh 3 orang, yaitu Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo di Rumah Laksa Muda Maeda, wakil para pemuda seperti Sukarni dan Sayuti Melik bertugas menjadi pembantu Bung Karno dan Bung Hatta serta menjadi saksi peristiwa tersebut. Pada pagi harinya, 17 Agustus 1945, konsep naskah dibacakan di hadapan para hadirin. Namun, para pemuda menolak hal tersebut. Para pemuda menganggap hal itu seperti dibuat oleh Jepang.
Dalam suasana tegang itu, Bung Karno segera memerintahkan Sayuti Melik untuk mengetik teks proklamasi. Ia mengubah kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia. Selain itu, Sayuti juga mengubah kata tempoh menjadi tempo, serta perubahan tulisan bulan dan hari. Sayuti Melik meninggal pada tanggal 27 Februari tahun 1989 setelah setahun sakit dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Sayuti Melik memiliki peranan yang sangat besar dalam kemerdekaan Indonesia. Selama hidupnya, ia pernah menerima Bintang Mahaputra tingkat 5 dari Presiden Soekarno dan Bintang Mahaputra Adi Prana II dari Presiden Soeharto. Sekian kisah dari kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.